Sekarang kita akan pelajari deret kompleks. Konsepnya tidak susah, mirip dengan konsep yang udah kita pelajari untuk deret bilangan real. Kalau dia bilangan kompleks, maka dia punya suku real dan punya suku imajiner. Sehingga, bila adik-adik memiliki deret kompleks, sigma k dari 1 sampai tak hingga dari zk, dengan zk adalah bilangan kompleks, zk sama dengan xk tambah i kali yk, maka untuk mengatakan deret kompleks ini konvergen atau enggak, kita harus memastikan suku real dari deret ini dan suku imajiner dari deret ini juga masing-masing harus konvergen. Nah, kemudian adik-adik bisa mendefinisikan juga jumlah parsial dari deret kompleks. Misalkan kita pakai simbol Z kapital, ZK, atau penjumlahan parsial dari K suku pertama, itu sama dengan Z1 tambah Z2 tambah Z3 dan seterusnya hingga ZK. Deret kompleks sigma K dari 1 sampai tak hingga ZK disebut konvergen menuju suatu hasil penjumlahan Z bila limit K menuju tak hingga dari penjumlahan parsialnya itu sama dengan Z. Jadi kita sebut deret kompleks kita konvergen menuju suatu bilangan kompleks Z kapital bila limit K menuju tak hingga dari penjumlahan parsial ke K itu menuju Z kapital. Kita tambahkan kalimat seperti ini. Selain itu, jika deret kompleks sigma K dari 1 sampai tak hingga ZK konvergen, maka bagian real dari deret ini, bagian realnya adik-adik tahu pasti diberikan oleh sigma K dari 1 sampai tak hingga XK, ya kan? Dan imajinernya, bagian imajinernya adik-adik tahu dia diberikan oleh sigma K dari 1 sampai tak hingga YK. Masing-masing ini juga harus konvergen. Nah, yang akan menjadi interest kita itu adalah deret pangkat. Tapi deret pangkat yang kompleks. Deret pangkat, tapi tiap sukunya terdiri dari bilangan kompleks. Nah, deret pangkat, adik-adik bisa tulis secara umum sebagai sigma K dari 0 sampai tak hingga AK kali Z min Z0 pangkat K. Lagi-lagi mirip dengan waktu kita mendefinisikan deret pangkat untuk bilangan real, Z0 ini itu adalah suatu titik referensi. Oke, suatu titik referensi di bidang kompleks atau di diagram Argan. Oke. Artinya apa? Kita mau mencari tahu konvergensi dari deret ini untuk titik-titik Z yang dia berjarak tertentu dari titik Z0 di bidang kompleks. Nah, paling mudah menguji konvergensi deret pangkat kompleks adalah dengan menggunakan uji rasio. Kita bilang satu bilangan lambda sama dengan limit K menuju tak hingga dari suku ke K plus 1 dibagi suku ke K. Kemudian berikan tanda mutlak. Oke? Suku ke K plus 1 dari deret pangkat ini adalah AK plus 1 dikali Z min Z0 pangkat K plus 1 dibagi AK Z min Z0 pangkat K. Dan ini adik-adik bisa tuliskan sebagai, lihat Z min Z0 pangkat K plus 1 dibagi Z min Z0 pangkat K, itu menyisakan Z min Z0. Oke, limit K menuju tak hingga, nilai mutlak dari AK plus 1 dibagi AK. Dan ini supaya konvergen, kita mesti pilih kurang dari 1. Agar deret pangkat ini konvergen, maka nilai mutlak dari Z min Z0 itu mesti kurang dari limit K menuju tak hingga AK per AK plus 1. Nilai limit K menuju tak hingga dari nilai mutlak AK per AK plus 1 ini, itu disebut sebagai radius konvergensi. Ini disebut sebagai radius konvergensi. Atau kita sebut sebagai R-conv. Pak, kenapa disebut sebagai radius konvergensi? Adik-adik lihat ini. Kalau kita representasikan di dalam diagram Argan, real Z
imajiner Z, maka misalkan ini titik Z0. Oke? Kemudian kita mau ngecek di titik lain Z, apakah deret tersebut konvergen. Maka Z min Z0, kemudian ada adik mutlakan, itu adalah jarak ini, panjang garis ini, di bidang kompleks. Panjang yang ini, itu adalah R-conv. Nah, adik-adik lihat sekarang. Z kurang Z0 dimutlakan harus kurang dari R-conv. Itu artinya titik-titik yang jaraknya ke Z0 kurang dari Z min Z0 dimutlakan. Oke, titik ini, kemudian ini. Nah, tapi adik-adik lihat, misalkan saya zoom di bagian ini. Titik yang pertama ini, itu berada pada jarak yang kurang dari R-conv, kalau diukur dari Z0. Artinya di titik tersebut, kalau kita pilih Z di titik ini, titik yang kuning pertama, maka deret pangkat kita akan konvergen. Nah, sekarang adik-adik lihat. Tapi, nggak cuma titik ini saja yang jaraknya kurang dari R-conv. Tapi titik di sebelah sini, juga kalau kita ukur terhadap Z0, itu jaraknya kurang dari R-conv. Dan ada titik-titik lain juga yang jaraknya diukur dari Z0 itu kurang dari R-conv, dan seterusnya. Sehingga R-conv ini bisa kita pandang bukan sebagai jarak ke satu titik saja, tapi jari-jari dari sebuah lingkaran. Artinya apa? Kalau adik-adik pilih nilai Z, sedemikian sehingga kalau adik-adik ukur jarak titik sembarang tersebut terhadap Z0, jaraknya kurang dari R-conv. Titik-titik tersebut pastilah titik-titik yang berada di dalam lingkaran ini. Semua titik yang berada di dalam lingkaran ini. Itu adalah ZZ yang akan mengakibatkan deret kita menjadi konvergen. Itulah mengapa limit K menuju tak hingga dari AK per AK plus 1 ini, kemudian dimutlakan, itu disebut sebagai radius. Karena memang dia melingkupi semua titik-titik yang akan mengakibatkan deret pangkat kita menjadi konvergen. Nilai mutlak dari Z min Z0 mesti kurang dari R-conv. Kalau lebih dari R-conv, maka divergen. Jadi ini konvergen. Kemudian ini divergen. Bagaimana kalau tepat sama dengan R-conv? Nah, kita harus uji lebih jauh. Nah, wilayah konvergensi yang membentuk luas lingkaran ini, itu biasanya disebut juga sebagai cakram konvergensi. Sementara lingkarannya sendiri yang menjadi batas, itu disebut sebagai lingkaran konvergensi. Nah, sekarang ada satu konsep konvergensi yang berguna untuk menganalisa deret pangkat kompleks, yaitu konsep tentang konvergensi absolut. Nah, sekarang adik-adik harus perhatikan akar dari komponen real kuadrat tambah komponen imajiner kuadrat. Sehingga kalau adik-adik punya deret sigma K dari 0 sampai tak hingga ZK, tapi diberi tanda absolut, maka ini sama dengan sigma K dari 0 sampai tak hingga akar dari XK kuadrat plus YK kuadrat. Nah, adik-adik lihat, kalau deret nilai mutlak ini konvergen, maka deret dari bilangan kompleksnya sendiri juga sudah pasti konvergen. Bagaimana menunjukkan kalau memang konvergensi absolut itu mengakibatkan deretnya sendiri konvergen? Nah, adik-adik ingat, kalau saya punya deret sigma ZK, ZK adalah bilangan kompleks dari K sama dengan 0, misalkan sampai tak hingga. Adik-adik ingat bahwa nilai mutlak dari setiap suku ZK itu diberikan oleh akar dari XK kuadrat plus YK kuadrat, ya kan? Sekarang adik-adik bayangkan kayak begini, misalkan kita punya deret ini, kita pengen tahu apakah dia konvergen atau tidak. Nah, kita coba cek
deret lain yang tiap sukunya merupakan bilangan absolut dari ZK. Kita coba selidiki. Sigma K sama dengan 0 tak hingga dari nilai mutlak ZK terlebih dahulu. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis sigma K dari 0 sampai tak hingga nilai mutlak ZK itu sama dengan sigma K dari 0 sampai tak hingga akar dari XK kuadrat plus YK kuadrat. Nah, adik-adik ingat bahwa di deret untuk bilangan real, kalau deret nilai mutlaknya sudah konvergen, apalagi deret itu sendiri. Saya tulis di sini deh. Ingat, untuk deret bilangan real, jika sigma nilai mutlak AK dari K 0 sampai tak hingga konvergen, maka sigma AK dari K sama dengan 0 sampai tak hingga juga konvergen. Nah, kita mau coba cek apakah ini berlaku juga untuk deret yang tiap sukunya merupakan bilangan kompleks. Oke? Nah, adik-adik coba perhatikan ini. Saya bisa tambahkan pernyataan seperti ini. Ini harus lebih dari sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga akar XK kuadrat plus 0. Dan ini sama dengan sigma K dari 0 sampai tak hingga nilai mutlak dari XK. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa sigma K dari 0 sampai tak hingga nilai mutlak ZK itu akan lebih dari sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga nilai mutlak XK. Nah, dengan cara yang sama, adik-adik bisa tuliskan juga sigma K dari 0 sampai tak hingga ZK lebih dari sama dengan sigma K dari 0 sampai tak hingga nilai mutlak YK. Nah, sehingga adik-adik lihat, bila deret ini konvergen, maka deret yang lebih kecil dari dia, yaitu 2 ini, juga pasti konvergen. Sehingga kita bisa tuliskan jika sigma K sama dengan 0, ZK konvergen, maka sigma K dari 0 sampai tak hingga nilai mutlak XK dan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari YK juga konvergen. Kemudian adik-adik ingat bahwa sigma K dari 0 sampai tak hingga XK itu pasti lebih dari sigma K dari 0 sampai tak hingga XK. Oke? Begitupun dengan yang Y. Sigma K dari 0 sampai tak hingga YK itu lebih dari sigma K dari 0 sampai tak hingga YK. Sehingga, adik-adik lihat urutan berantainya. Kalau yang ini konvergen, maka dua ini konvergen. Karena berlaku seperti ini, maka adik-adik bisa katakan, kalau begitu, jika deret dari K sama dengan 0 sampai tak hingga nilai mutlak ZK konvergen, maka sigma K dari 0 sampai tak hingga XK dan sigma K dari 0 sampai tak hingga YK juga konvergen. Oke. Nah, sekarang adik-adik perhatikan bahwa deret ZK dari K sama dengan 0 sampai tak hingga, itu saya bisa tuliskan sebagai sigma XK dari K sama dengan 0 sampai tak hingga plus I sigma K dari 0 sampai tak hingga YK. Oke? Dan adik-adik lihat, kalau nilai mutlak ZK saja konvergen, maka deret XK dan deret YK juga konvergen.
Kalau XK dan YK deretnya masing-masing konvergen, maka ZK ini pun konvergen. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kesimpulan jika deret K dari 0 sampai tak hingga mutlak ZK konvergen, maka deret K dari 0 sampai tak hingga ZK juga konvergen. Tapi jangan dibalik. Kalau deret ZK konvergen, deret nilai mutlak ZK belum tentu konvergen. Kita mesti cek lebih lanjut. Nah, sekarang adik-adik perhatikan. Untuk bilangan kompleks, deret pangkatnya bisa kita bagi menjadi dua. Pangkat positif dan pangkat negatif. Oke. Dan yang pangkat negatif ini pun perlu kita selidiki kekonvergenannya. Jadi adik-adik perhatikan, kita biasanya menuliskan deret pangkat K sama dengan 0 sampai tak hingga AK Z min Z0 pangkat K. Oke. Nah, tapi di deret kompleks kita perlu perhatikan juga bila deretnya itu memiliki pangkat negatif. Oke. Deret pangkat negatif seperti apa? Seperti ini adik-adik. Sigma, saya ganti konstantanya pakai B, BK, Z min Z0, pangkat negatif K. K-nya dari 0 sampai tak hingga. Jadi BK per Z min Z0 pangkat K. Jadi kita akan coba perhatikan dua deret ini. Pangkat positif dan pangkat negatif. Dan kita akan lihat konvergensi mereka di daerah mana saja. Nah, adik-adik udah lihat bahwa untuk yang pangkat positif ini, daerah kekonvergenannya membentuk cakram. Jadi semua titik di dalam lingkaran berjari-jari tertentu. Nah, nanti kita akan lihat bahwa yang ini sedikit berbeda. Nah, sekarang adik-adik perhatikan ini. Kita coba lihat lebih detail yang pangkat positif dulu. Kemudian setelah itu kita lihat yang pangkat negatif. Oke? Kita perhatikan dulu yang pangkat positif, kemudian kita lihat yang pangkat negatif. Saya mau menunjukkan beberapa teorema ke adik-adik, dan teorema ini nanti akan berguna untuk menguji kekonvergenan dari suatu deret kompleks. Nah, sekarang perhatikan deret sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AK Z min Z0 pangkat K. Nah, adik-adik lihat. Misalkan deret ini konvergen di Z sama dengan Z1. Oke? Z1 ini bilangan kompleks sembarang. Adik-adik boleh pilih nilainya berapa. Oke? Jadi misalkan adik-adik ketahui bahwa deret pangkat kita ini, pangkat positif ini, kalau kita input Z-nya sama dengan Z1, Z1 adalah suatu bilangan kompleks, maka dia konvergen di titik Z1. Oke? Kemudian kita coba evaluasi deret berikut. Sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga, nilai mutlak AK Z min Z0 pangkat K. Nah, sekarang adik-adik lihat. Saya bisa tulis kayak begini. Sigma K dari 0 sampai tak hingga, nilai mutlak AK Z min Z0 pangkat K. Itu bisa kita tuliskan sebagai sigma K dari 0 sampai tak hingga, mutlak AK dikali Z1 min Z0 pangkat K. Kemudian saya kalikan dengan Z min Z0 pangkat K dibagi Z1 min Z0 pangkat K. Kan yang dua ini bisa saya coret kan ya? Sehingga saya dapat lagi yang ini. Oke? Asal Z1-nya tidak sama dengan Z0. Jadi ini bisa kita lakukan asal Z1 adalah titik yang berbeda dengan Z0. Nah, sekarang adik-adik lihat. Ini bisa saya tuliskan lagi sebagai sigma K dari 0 sampai tak hingga AK Z1 min Z0 pangkat K, nilai mutlak. Kemudian dikali nilai mutlak dari Z min Z0 per Z1 min Z0 pangkat K. Karena kita asumsikan di awal bahwa deret ini konvergen di Z1,
maka kita dapat mengatakan bahwa ada sebuah bilangan positif sedemikian sehingga nilai mutlak AK Z1 min Z0 pangkat K kurang dari atau sama dengan bilangan positif gamma. Adik-adik bisa bayangkan ini pakai ilustrasi seperti ini. Jadi kalau deretnya konvergen misalkan seperti ini. Oke. Ini nilai-nilai sukunya, titik-titik ini. Misal ini adalah deret yang konvergen. Maka adik-adik bisa pilih suatu bilangan positif yang semua suku-suku ini itu berada di bawah bilangan positif tersebut atau sama dengan. Jadi saya bisa pilih kayak begini. Ini adalah satu bilangan gamma. Kemudian semua suku-suku di deret kita itu berada di bawah atau tepat sama dengan gamma. Nah, adik-adik lihat. Bila nilai mutlak ini kurang dari suatu bilangan positif gamma, dan gamma adalah bilangan yang berhingga, maka saya bisa tulis kalau begitu pernyataan yang ini itu akan kurang dari sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga gamma dikali Z min Z0 per Z1 min Z0 pangkat K. Oke? Adik-adik lihat, karena bagian yang ini kurang dari sama dengan gamma, oke, maka seluruh ini pasti kurang dari sama dengan gamma dikali Z min Z0 per Z1 min Z0 pangkat K, K dari 0 sampai tak hingga. Oke? Jika demikian, maka sigma K dari 0 sampai tak hingga, AK Z min Z0 pangkat K mutlak, itu kurang dari sama dengan sigma K dari 0 sampai tak hingga gamma Z min Z0 per Z1 min Z0 pangkat K. Nah, sekarang adik-adik coba tinjau bila nilai mutlak Z min Z0 itu kurang dari Z1 min Z0. Atau adik-adik bisa tuliskan juga Z min Z0 per Z1 min Z0 mutlak itu kurang dari 1, ya kan? Maka adik-adik bisa hitung hasil penjumlahan ini nilainya berapa. Dengan cara misalkan Z min Z0 per Z1 min Z0 itu kita misalkan sebagai U. Oke? Biar kita nggak perlu menulis terlalu banyak, kita buat saja permisalan seperti ini. Sehingga kita dapat menuliskan deret yang ini sebagai deret dari gamma kali U pangkat K. Deret K dari 0 sampai tak hingga gamma, Z min Z0 per Z1 min Z0 pangkat K, itu kita bisa tuliskan sebagai sigma K dari 0 sampai tak hingga gamma U pangkat K. Sehingga jadi lebih sederhana melihatnya. Nah, ini deret apa, adik-adik, kira-kira? Deret geometri, betul. Hasil penjumlahannya akan berapa bila U kurang dari 1? Hanya ketika U kurang dari 1, deret geometri akan konvergen. Kita meninjau ketika Z min Z0 per Z1 min Z0 kurang dari 1, maka kita sudah memastikan bahwa nilai U ini kurang dari 1. Ini sama dengan gamma per 1 min U. Yang ini bisa saya tuliskan menjadi sigma K dari 0 sampai tak hingga nilai mutlak AK, Z min Z0 pangkat K, itu kurang dari sama dengan gamma per 1 min U. U kurang dari 1. Maka kita bisa bilang bahwa gamma per 1 min U adalah bilangan positif berhingga. Betul nggak? Bilangan positif berhingga. Nah, adik-adik lihat. Kalau begitu, kita peroleh bahwa deret nilai mutlak dari AK Z min Z0 pangkat K itu kurang dari sama dengan suatu bilangan positif berhingga. Dengan kata lain, hasil penjumlahan dari deret ini juga pastilah bilangan yang berhingga, karena dia kurang dari bilangan berhingga. Sehingga kita bisa bilang bahwa deret absolut ini itu konvergen.
Jika deret kompleks sigma K dari 0 sampai tak hingga AK dikali Z min Z0 pangkat K konvergen di titik Z sama dengan Z1, di mana Z1 itu tidak sama dengan Z0, maka deret kompleks sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga AK Z min Z0 pangkat K kita sebut sebagai konvergen absolut pada semua Z yang memenuhi Z min Z0 mutlak kurang dari Z1 min Z0 mutlak. Nah, adik-adik bisa gambar ini secara grafis kayak begini. Ini sumbu real, kemudian ini sumbu imajiner. Kemudian adik-adik punya titik acuan Z0. Kemudian ada titik lain Z1. Nilai mutlak dari Z1 min Z0 itu adalah panjang dari jarak ini. Panjang yang ini itu adalah nilai mutlak Z1 min Z0. Z min Z0 itu adalah panjang satu garis yang kita ukur dari Z0 menuju suatu titik Z. Titik Z sembarang, kita boleh pilih dia dimanapun. Kalau adik-adik ukur jaraknya dari Z0, maka jaraknya adalah Z min Z0 ini. Kemudian kalau panjang ini kurang dari panjang yang biru, maka berarti di Z tersebut deret pangkat kita konvergen absolut. Nah, adik-adik lihat, tapi titik Z yang memenuhi kondisi ini, tidak cuma titik yang ini saja, tapi saya bisa ambil titik Z lain misalkan di sini, kemudian saya hitung panjang dari Z0 ke titik Z yang lain ini, dan panjangnya bisa kurang dari Z1 min Z0 mutlak. Artinya apa? Saya bisa tulis bahwa Z min Z0 ini adalah semua titik yang berada pada lingkaran berikut ini. Kalau saya bikin lingkaran yang jari-jarinya adalah Z1 min Z0, maka semua titik Z yang ada di dalam sini, itu kalau saya ukur jaraknya dari Z0, maka semuanya akan memiliki jarak yang kurang dari nilai mutlak Z1 min Z0. Artinya apa? Kalau adik-adik punya deret pangkat yang ini, kemudian adik-adik selidiki ternyata di satu titik Z1 dia konvergen, maka coba adik-adik bikin lingkaran yang jari-jarinya itu adalah Z1 min Z0 mutlak. Maka di semua titik yang ada di dalam lingkaran ini, deret pangkat kita akan konvergen absolut. Jadi kalau deret tersebut konvergen di batas wilayah konvergensinya, di batas cakram konvergensinya, maka di semua titik di dalam lingkaran konvergensi, deret tersebut akan konvergen absolut. Nah, ini untuk deret pangkat positif. Bagaimana kalau deret pangkatnya itu pangkat negatif? Kita tuliskan seperti ini. Sigma K dari 0 sampai tak hingga BK Z min Z0 pangkat min K. Nah, adik-adik coba lakukan hal yang sama dengan tadi. Asumsikan adik-adik pilih satu nilai Z1. Kemudian cek konvergensi dari deret ini di titik Z1 tersebut. Dan ternyata dia konvergen di Z1. Oke. Misal, deret ini konvergen di Z sama dengan Z1. Tentu kita ambil lagi Z1 yang tidak sama dengan Z0. Z0 adalah titik referensi kita. Kemudian kita lakukan uji yang sama dengan yang kita lakukan tadi. Jadi kita bisa tuliskan sigma K sama dengan 0 hingga tak hingga dari nilai mutlak BK Z min Z0 pangkat min K, itu bisa saya tuliskan sebagai sigma K dari 0 sampai tak hingga, nilai mutlak dari BK dikali Z1 min Z0 pangkat min K, kemudian saya kalikan dengan Z min Z0 pangkat min K per Z1 min Z0 pangkat min K. Ini sama aja kan ya? Asal Z1 tidak sama dengan Z0.
Ini bisa saya tuliskan lagi sebagai sigma K dari 0 sampai tak hingga, mutlak dari BK Z1 min Z0 pangkat min K dikali Z1 min Z0 per Z min Z0 pangkat K. Nah, kemudian adik-adik gunakan argumen sebelumnya. Kalau deret ini konvergen di Z sama dengan Z1, maka saya bisa pilih satu bilangan positif gamma sedemikian sehingga mutlak dari BK Z min Z0 pangkat min K itu akan kurang dari sama dengan gamma. Kalau begitu, sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga BK Z min Z0 pangkat min K mutlak itu sama dengan sigma K dari 0 sampai tak hingga mutlak BK Z1 min Z0 pangkat min K kali Z1 min Z0 per Z min Z0 pangkat K. Dan adik-adik lihat, karena bilangan ini kurang dari sama dengan gamma, maka saya bisa tuliskan ini pun kurang dari sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga gamma dikali Z1 min Z0 per Z min Z0 pangkat K. Nah, sekarang adik-adik lihat ini. Tinjau nilai Z yang memenuhi syarat berikut. Z min Z0 lebih dari Z1 min Z0. Adik-adik tinjau nilai-nilai Z yang memenuhi kriteria ini. Atau ini adik-adik bisa tuliskan juga sebagai Z1 min Z0 per Z min Z0 itu kurang dari 1. Sigma K dari 0 sampai tak hingga gamma untuk Z1 min Z0 per Z min Z0 mutlak pangkat K, hasil penjumlahannya akan berapa? Adik-adik misalkan yang ini, itu sama dengan U. Jadi U pangkat, sehingga ini adik-adik bisa tulis sebagai sigma K dari 0 sampai tak hingga gamma U pangkat K. Ini hasil penjumlahannya berapa? Kita udah tahu pasti bahwa U kurang dari 1. Hasil penjumlahannya adalah gamma per 1 min U. Sehingga dari sini, saya bisa tuliskan dengan demikian, sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga BK Z min Z0 pangkat min K, itu akan kurang dari sama dengan gamma per 1 min U. Kemudian, adik-adik lihat, karena U adalah bilangan yang kurang dari 1, okay? U yang ini kurang dari 1, maka kita bisa tulis gamma per 1 min U adalah bilangan positif berhingga. Nah, adik-adik lihat, hasil penjumlahan dari deret ini, deret nilai mutlak BK Z min Z0 pangkat min K, itu dia kurang dari suatu bilangan positif berhingga. Asal untuk nilai-nilai Z yang memenuhi kriteria ini. Nah, kalau adik-adik gambarkan dalam diagram argan, ini real, ini imajiner. Ini titik acuan, Z0, kemudian ini titik Z1 kita. Kemudian kita cek di titik Z1, deret kita konvergen. Kemudian kita gambarkan lingkaran yang jari-jarinya adalah nilai mutlak Z1 min Z0. Maka adik-adik lihat, bila di Z1 deret pangkat negatif kita konvergen, maka deret tersebut akan konvergen absolut untuk Z yang dia memenuhi Z min Z0 lebih dari Z1 min Z0. Oke? Atau adik-adik bisa bilang, ZZ yang jaraknya dari Z0 itu melebihi jari-jari ini. Sehingga untuk deret yang pangkat negatif, bila di Z1 dia konvergen, maka deret pangkat negatif itu akan konvergen absolut di semua titik di luar dari lingkaran ini. Deret pangkat positif. Kalau deret pangkat positif, di batas lingkaran ini dia konvergen, maka di dalam lingkaran pasti konvergen absolut. Tapi kalau deret pangkat negatif, di batas lingkaran ini dia konvergen, maka dia akan konvergen absolut di luar dari lingkaran ini.
Kira-kira seperti itu. Sehingga kita bisa tambahkan lagi satu teorem lagi. Jika deret kompleks sigma K dari 0 sampai tak hingga BK Z min Z0 pangkat min K konvergen di Z sama dengan Z1 dengan Z1 tidak sama dengan Z0, maka deret kompleks sigma K dari 0 sampai tak hingga BK Z min Z0 pangkat min K konvergen absolut di semua titik Z yang memenuhi Z min Z0 lebih dari Z1 min Z0. Atau semua titik yang berada di luar dari lingkaran berjari-jari Z1 min Z0 mutlak. Oke? Deret kompleks sigma K dari 0 sampai tak hingga AK Z min Z0 pangkat K konvergen uniform di dalam wilayah konvergensinya.